billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa akrim ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam dunia maya seperti ini, ya, mudah-mudahan tidak mengurangi sedikit pun semangat kita untuk menuntut ilmu serta ghairah kita untuk senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran agama kita ini supaya menjadi orang-orang yang benar-benar mendapatkan pahala yang berlipat-lipat insyaallah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang doa menyambut bulan suci Ramadan. Apakah ada doa-doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan? Atau apakah juga ada para salafun salih dari kalangan sahabat, tabi'in atau para alim ulama yang memanjatkan doa-doa khusus ketika menyambut bulan Ramadan? Insyaallah pada beberapa menit ke depan kita bisa menyampaikan ilmu ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, berdoa ini adalah merupakan kewajiban agama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an di dalam surat Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doamu. Sungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan penuh kehinaan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku memohon kepadaku, maka pasti aku akan mengabulkan permohonannya. Dalam ayat lain juga Allah mengatakan, ud'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Perintah-perintah ini digunakan dalam bentuk fi'il amar yang bermakna perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah bahwa seorang muslim tidak akan pernah lepas dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa dia bisa menyampaikan segala macam keluh kesahnya. Dengan berdoa dia bisa bermohon kepada Allah agar Allah dekatkan selalu dengan ketaatan dan agar Allah berikan taufik kepadanya agar bisa menjauhi maksiat. Rasulullah SAW juga mengajarkan tentang kemestian seorang mukmin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan dan setiap urusan. Suatu ketika Rasulullah SAW mengajarkan Ibnu Abbas sebuah kalimat yang ketika dipegang kalimat ini maka dia akan terselamatkan dari segala macam mara bahaya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ketika engkau meminta maka mintalah hanya kepada Allah, dan ketika engkau meminta pertolongan juga mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekuatan doa bagi seorang mukmin. Apalah lagi ketika kita akan
menyambut kedatangan tamu yang mulia, bulan yang mulia, tentu kita mesti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita kesempatan untuk meraih pahala di dalamnya. Untuk bisa Allah berikan kita kesehatan agar kita bisa melakukan ketaatan di dalamnya. Maka mesti dan sebuah keharusan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hilal, ketika melihat bulan hilal, tanda masuknya bulan baru, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doanya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Talha bin Ubaidillah, annahu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilal yaqulu Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Dari Talha bin Ubaidillah bahwasanya Rasulullah ketika melihat hilal awal masuknya bulan, Rasulullah berdoa kepada Allah mengucapkan, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami hilal dengan penuh keamanan dan keimanan serta keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ditakhris oleh beberapa ulama dengan mengatakan bahwa hadis ini dalam Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan gharib, artinya hadis ini hadis hasan, bisa diamalkan. Bahkan dalam Sahih Ibnu Hibban beliau mengatakan bahwa hadis ini hadis sahih yang bisa diamalkan. Walaupun mungkin dalam teks hadis ini bermakna bahwa Rasulullah berdoa ketika masuknya awal setiap bulan. Ini juga bermakna bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika masuk bulan awal Ramadan, kita berdoa kepada Allah agar Allah hantarkan kita untuk bisa melihat hilal bulan Ramadan, untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, agar kita bisa dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, sehingga kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti akan kita jelaskan sedikit tentang makna hadis ini yang mungkin ada korelasinya dengan kondisi kita sekarang. Bahkan dalam riwayat Imam Ad-Darimi dengan redaksi agak berbeda sedikit, Rasulullah SAW ketika melihat awal hilal, Rasulullah SAW mengatakan, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda. Rasulullah SAW ketika melihat hilal setiap bulan, dia berdoa kepada Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bulan hilal. Perlihatkanlah kepada kami hilal dengan penuh keamanan, keimanan, keselamatan dan Islam serta taufik untuk melakukan ketaatan terhadap apa-apa yang Allah ridhai. Kaum muslimin, kaum muslimat yang Allah muliakan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa ini agar kita senantiasa diberikan taufik kepada Allah untuk bisa memasuki bulan Ramadan. Sehingga para ulama juga menyampaikan bahwa tidak mengapa kita berdoa dengan teks doa ini, karena sebaik-baik doa adalah doa yang dilafazkan oleh Rasulullah SAW, sahabat dan orang-orang saleh. Ketika kita melihat membaca Al-Quran, kita menemukan doa-doa, maka sebaiknya kita hafal doa tersebut, karena doa itu akan lebih dekat kepada kekhusyukan, lebih dekat kepada kemakbulan, karena dia maksur. Begitu pula dengan hadis-hadis Rasulullah. Ketika kita melihat atau membaca hadis tentang Rasulullah berdoa, maka hafal hadis itu dan doakan setiap doa. Begitu pula Ramadan ini, insya Allah kita bisa menggunakan doa ini. Mudah-mudahan Allah perlihatkan kepada kita hilal Ramadan. Maknanya Allah sampaikan umur kita. Walaupun mungkin kita bukan orang yang ahli untuk melihat hilal, tapi minimal makna tersirat hadis ini adalah kita diberikan Allah kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, hadis ini juga bermakna yang cukup dalam. Kalau kita bisa mengambil hubungannya dengan kondisi sekarang, di mana dunia sekarang sedang dilanda dengan wabah virus yang luar biasa menakutkannya. Dengan doa ini mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah jauhkan kita dari segala macam mara bahaya. Rasulullah SAW mengucapkan doa ini 150
1500 tahun yang lalu mengucapkan doa itu, dan sekarang baru terasa maknanya luar biasa. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bulan hilal Ramadan dengan penuh keamanan, rasa aman. Ketika masuk Ramadan, kita membutuhkan rasa aman. Aman dari peperangan, aman dari permusuhan, aman dari segala macam mara bahaya, sehingga kita bisa melakukan ketaatan dengan penuh ketenangan. Wal iman, dan juga dengan keteguhan iman, kekuatan iman. Kalau kita masuk ke Ramadan sementara iman kita masih lemah, sementara iman kita kadang naik kadang turun, bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya, lezatnya bulan puasa? Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya salat tarawih kalau iman kita tidak kuat? Kemudian wassalam, Nabi juga minta kepada Allah agar memberikan keselamatan. Wassalam, subhanallah, keselamatan. Maka dengan doa ini kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kita, keluarga kita, negeri kita, dan umat muslim seluruh dunia, agar Allah berikan kesehatan dari mara bahaya dan penyakit. Wal Islam, juga Allah berikan keteguhan, Allah berikan kesempurnaan Islam, Allah berikan kita menjadi orang-orang yang mampu untuk berkontribusi untuk agama Islam, tidak malu lagi untuk membela Islam, tidak mau lagi untuk memperjuangkan Islam, tidak mau lagi untuk mengamalkan Islam di semua lini kehidupan. Rabbi Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu wahai hilal adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bermakna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tidak pantas itu matahari, bulan dan benda-benda langit disembah, karena mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka makhluk Allah yang Allah ciptakan, dan kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lebih tegas lagi dalam kitab Faidul Qadir yang ditulis oleh Imam Al-Munawi, ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan wa fihi tanbih. Hadis ini merupakan penegasan ala anna du'a mustahab, bahwasanya doa itu adalah mustahab dan mustajab. Doa ini dianjurkan, bahkan mungkin dekat dengan pengampunan. Mengapa demikian? Wa khasatan, kata Imam Al-Munawi, inda taghayyuril ahwal wa zuhuril ayat. Apalagi ketika melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ketika melihat nikmat-nikmat Allah dan perubahan-perubahan keadaan. Ramadan sudah dekat, tandanya akan berubah dari satu bulan dengan bulan yang lain. Tentunya kita berdoa kepada Allah dengan doa. Wa fi hadzal du'a jami'un li daf'il madar wa jalbil manafi'. Dan doa ini, kata Imam Munawi, mencakup untuk menolak bala dan juga untuk memberikan manfaat. Mari kita hafal doa ini, kita doakan dalam setiap kesempatan kita agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat yang Allah muliakan, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa mengikuti Rasulullah SAW. Kalau kita mungkin lihat dalam beberapa manaqib sahabat, kisah-kisah para sahabat, kita akan menemukan misalnya dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab. Beliau menukil bahwa kebiasaan para sahabat itu adalah yad'una sittata ashhurin ayuballighahum Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan supaya Allah pertemukan mereka dengan Ramadan. Tsumma yad'unahu sittata ashhurin. Kemudian mereka berdoa kepada Allah agar Allah terima amalan mereka dalam Ramadan. Jadi para sahabat itu setahun penuh itu dianggap sebagai Ramadan semua. Mereka berdoa kepada Allah, memanjatkan doa, setiap harinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Tabarani juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Abi Rawat, qala kana al-muslimuna yad'una 'inda hadrati syahri Ramadan. Dulu para sahabat, dari kalangan para sahabat, ketika masuk Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa mereka? Allahumma sallim li Ramadan. Allahumma sallim li Ramadan wa sallimni ila Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah,
sampaikanlah aku dengan Ramadan dengan selamat, dan sampaikanlah Ramadan kepadaku dengan selamat, dan terimalah amalan-amalan. Ini doa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinukil oleh Imam Al-Hafiz Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ini juga bermakna bahwa kita meminta kepada Allah agar Allah berikan keselamatan. Salimni ila Ramadan wa salimni Ramadan. Keselamatan dari mara bahaya, keselamatan dari segala macam yang merusak keimanan. Inilah doa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimin yang Allah muliakan. Bahkan dalam hadis yang mungkin sanadnya lemah dalam riwayat Tabarani, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yu'allimuna bikalimat, mengajarkan kami doa-doa inda dukhuli Ramadan, ketika masuk Ramadan. Apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wal afiyati al mujallalah wa difa'il asqam wal auni ala salah was sawmi wa tilawati al Quran. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bulan hilal Ramadan dengan keamanan, keimanan, keselamatan dan Islam, wal afiyah al mujallalah, dan kesehatan yang mujallalah, yang besar, yang tetap, wa difa'il asqam, dan jauh dari penyakit, wal auni 'ala salati was siyam, dan Allah tolonglah kami untuk senantiasa salat dan qiyam pada malam hari. Atau boleh juga kita berdoa dengan doa kita sendiri, silahkan. Dengan doa kita sendiri masing-masing. Yang penting kita doakan agar kita dan keluarga kita diberikan Allah kemudahan untuk bertemu dengan Ramadan, bisa kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga dengan doa-doa kita ini Allah angkat segala macam mara bahaya dan penyakit virus dari negeri kita, sehingga kita bisa menjalani hari-hari Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa bersama-sama sholat tarawih, kita bisa bersama-sama berbuka puasa, kita bisa bersama-sama berqiyamul lail, bersama-sama untuk tadarus, bersama-sama untuk melaksanakan ketaatan yang lainnya. Insyaallah ini semua bagi dari ikhtiar kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.